pagi anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Ibu Guru. Selamat pagi. Belum serentak suaranya ini calon mahasiswa ini. Selamat pagi anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Sehat kalian? Sehat kan? Ibu. Sehat. Nah, baik, kita bersyukur kalian hari ini bisa berkumpul, ketemu dengan Ibu di sekolah. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan Yasmin. Yasmin, mana Yasmin? Ada Yasmin? Sudah hadir? Belum hadir, Ibu. Terlambat dia ya. Oke lah, Iya, kalau Ibu. begitu Soalnya hujan. Arif, yuk. Arif, silakan pimpin dulu doa Arif. Arif? Ya, Bu. Iya. Halo. Ya, silakan Kawanku pimpin doa. Ari, silakan buat doa. Kata Ibu tadi. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Arif. Baik. Terima kasih, Bu. Pagi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran KD yang baru. Nah, KD yang baru artinya ini masuk ke materi yang baru. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah, siapa yang pernah baca koran di sini, Nak? Saya, Bu. Nah, iya. Iya. Apa saja biasanya yang ada di koran itu, Weni? Berita Bu, banyak. Iya, ada berita. Lagi apa, Nakku? Tulisan-tulisan orang, Bu. Pendapat-pendapat Tulisan orang. orang ya kan, yang susah, terkadang kalian susah menamainya ya kan. Nah, Iya, jadi Bu. hari ini Ya, kita akan Bu. bahas salah satu tulisan itu yang biasanya ada di koran. Tidak hanya di koran sih sebenarnya. Kalau sekarang kan kalian sudah punya gawai juga di situ. Nah, jadi yang kita bahas hari ini itu adalah artikel. Pernah dengar? Pernah, Bu. Dengar anak Ibu? Pernah, Bu. Oke, nah jadi kita hari ini akan bahas artikel. Nah, itu seperti biasa ya, Ibu sudah manfaatkan. Kita kan sudah di era teknologi, WA grupnya sudah Ibu kirimkan di situ satu link tentang Bu. atau link contoh artikel. Nah, jadi apa rupanya mau kita bahas Bu hari ini? Nah, ini Ibu tampilkan ya. Yang mau kita kerjakan adalah menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah, dan fokus kita hari ini adalah artikel. Adapun nanti capaian yang anak Ibu capai itu yang pertama adalah kita nanti diharapkan siswa-siswa atau kalian lah itu peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur dari sebuah artikel. Yang kedua, mampu menemukan masalah dalam sebuah artikel. Dan yang ketiga, kita akan identifikasi nanti fakta dan opininya. Yang keempat adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan. Nah, itu yang akan kita kerjakan atau capaian yang akan kita targetkan untuk pembelajaran ini. Nah, ini nanti berapa kali pertemuan, Bu? Sebenarnya ini kita ada 3 kali pertemuan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita baru menulis artikel. Kira-kira berani nggak kalian menulis artikel? Belum, Bu. Belum. Apa yang ditakutkan? Ayo. Nanti nggak tahu, Bu. Kurang paham. Bukan takut, Iya, Bu. jadi Tapi apa memang itu? tidak tahu menulis. Oh begitu. Kalau Iya. diajari berarti mau ya, siap lah ya. Siap, Ibu. Mau. Ya, Bu. Karena banyak loh ternyata anak-anak SMA yang bisa menghasilkan uang saku tambahan dengan menulis. Curhat plus dapat duit istilahnya. Enak ya? Baik. Nah, jadi sebelum kita menulis, kita kenali dulu artikelnya. Hari ini itulah materi kita, menganalisis menganalisis kebahasaan yang ada pada artikel. Oke, baik. Sekarang coba buka link yang sudah dikirimkan di WA grupnya. Sebenarnya Ibu ada di sini, tapi maksud saya supaya kalian tidak repot melihat ke ini proyektornya ya. Nggak bawa handphone, Bu.
Waktu mejanya ada kan? Enggak juga, Bu. Oke, Ya, kalau Bu. yang proyektor, Ibu sudah sediakan di proyektor ini di depan. Silakan diamati. Tapi kalau misalkan yang bawa handphone supaya nggak capek lehernya, boleh diperhatikan yang Oke, di Bu. handphonenya. Apa judulnya di situ, Liber? Hah? Judul artikelnya apa, Nakku? Ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang kita. Iya, ini adalah contoh artikel yang akan kita analisis. Nah, jadi Ibu mau kasih waktu kalian dulu sekitar 5 menit untuk membaca sepintas. Sepintas ya, artinya baca layap. Ayo, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah siap dibaca ya? Sudah? Bu. Udah, Bu. Baik. Sudah, Sebelum kita pilah-pilah ini, sebelum kita bedah ini yang tulisan di depan kamu, saya mau tanya dulu. Tadi kan kalian katakan di koran itu ada berita, Bu, ada ini. Kira-kira sepintas lalu, nah, Weni tadi yang pertama jawab ya. Ada Iya, berita, Bu. Bu, katanya. Ha. Weni, kira-kira apa bedanya yang Ibu tampilkan ini, yang kamu baca barusan dengan berita, Nakku? Oh, artikel ini Bu sama berita. Kalau Iya, artikel apa ini bedanya? semuanya lengkap keterangannya. Kalau berita itu Bu ada fakta kejadiannya, ada harinya, tanggalnya, apa kejadiannya, penyebabnya. Begitu Bu. Itu ya. Terima kasih, Weni. Ada yang mau menambahkan kira-kira yang berbeda jawabannya dengan Weni? Ada? Itu Bu, Apa itu, Nakku? kalau berita Bu, itu ada 5W 1H-nya Bu. Iya. Ada pelakunya, kalau yang kriminal, ada tanggal kejadian, begitu Bu. Iya, terima kasih. Ternyata ingatannya tentang materi berita di kelas 10 masih hangat sekali ya. Iya Oke, Bu. baik. Nah, jadi sekarang kita akan bedakan apa sih berita itu dengan bedanya artikel itu dengan teks-teks yang lain. Nah, kalau dikatakan artikel, Nakku, artikel itu dia jenis tulisan yang di dalamnya itu fakta, ada faktanya itu yang mau dibahas. Nah, biasanya artikel itu sesuatu yang aktual dia. Aktual tahu ya? Tahu Bu. Aktual itu iya. Aktual itu bagaimana? Yang lagi dibicarakan sekarang ini Bu. Iya, yang terbaru ya. Oh, Informasi terbaru. betul sekali. Istilah anak muda sekarang lagi hits dia gitu ya kan? It's Lagi zaman now. benar. Nah, itu hits zaman now, Liberty bukan hits. Nah, terus Maaf, kalau Ibu. iya, kalau misalkan berita, dia berisi informasi. Memang sama-sama aktual. Nah, di situ perbedaannya. Terus kalau esai bagaimana, Bu? Ada juga yang namanya esai. Kalau esai itu berisi opini. Nah, jadi di situ perbedaannya ya. Nah, jadi bisa dikatakan kesimpulannya adalah ada itu di PPT-nya. Ayo di PowerPoint-nya apa artikel? Silakan. Siapa yang mau membacakan? Jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, Ya. pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang tengah berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis menggunakan bahasa ilmiah populer. Iya, terima kasih Gibson. Nah, Ya, sekarang Bu. sekarang kita akan lihat sama halnya dengan tulisan yang lain. Artikel itu lebih ke arah eksposisi. Eksposisi itu penjelasan ya, Nakku ya. Nah, jadi dia penjabaran. Maka di dalam berita di dalam artikel itu ada fakta dan ada opini. Nah, kembali lagi kita ciri-ciri fakta kan sebelumnya sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, waktu bahas berita. Nah, di sini ada ciri fakta, ada ciri opini. Yuk, silakan. Siapa kira-kira yang mau jawab ciri fakta? Saya, Bu. Nah, silakan. Yasmin ya? Iya, Bu. Iya, memang Yasmin ini terkenal kali dengan suaranya yang sangat kalem ini. Silakan aku. Ya, ciri-ciri fakta. 1, ada kebenarannya. Yang Iya. kedua, ada bukti dan data-data yang akurat. Lanjut.
Yang ketiga, peristiwanya benar-benar terjadi. Iya, betul sekali. Kemudian menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Iya. Nah, kalau itu ciri fakta, maka opini juga punya ciri tersendiri, ya kan? Ya, Nah, Bu. silakan. Siapa yang mau jawab ciri opini? Yang belum bersuara dulu ini. Siapa ini yang belum? Riyati, ada Riyati? Ada, Bu. Sehat nakku? Agak lemas, Bu. Iya, kok Karena udah agak-agak jam siang, Bu. masih pagi-pagi nih. Calon Oh. mahasiswa. Ini calon mahasiswa kan? Ayo semangat. Ciri-ciri opini apa Riyati? Ayo. Ciri-cirinya, Bu, yang pertama itu merupakan pendapat, pemikiran, atau pendirian seseorang terhadap suatu hal. Kemudian yang kedua, jawaban bagaimana dan mengapa. Oke. Nah, sampai di situ jelas ya? Sudah bisa membedakan fakta dan opini? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Nah, karena nanti di LKPD kamu sudah ada di situ kolom-kolomnya. Nah, dari teks yang tadi sepintas kamu baca itu akan kita pilah-pilah dia. Kita pisahkan yang mana fakta, yang mana opini, begitu. Jadi kalau misalkan belum jelas ciri-cirinya boleh ditanya. Kalau sudah jelas baru kita lanjut. Jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau begitu baru kita lanjutkan. Nah, biasanya artikel itu isinya apa saja, Bu? Nah, sama seperti tulisan yang lain, artikel juga punya struktur, anak Ibu. Nah, di depan ini kita sajikan yang menjadi struktur artikel itu apa biasanya. Nah, yang pertama itu ada tesis. Nah, tesis itu isinya apa? Pendapat dan Opini umum, Bu. iya, pendapat dan opini secara umum. Itulah isi tesis. Nah, baru dia dilanjut dengan yang kedua. Lanjutannya itu apa? Rangkaian argumen, Bu. Iya, betul sekali. Rangkaian argumen. Disinilah disajikan sejumlah pendapat, opini, atau argumen si penulis ini untuk menjelaskan tesis yang ada di awal tadi. Nah, dan ditutup kembali nanti dengan penegasan ulang. Nah, iya, itulah dia struktur artikel. Nah, untuk pola penyajiannya bisa kalian lihat sepintas. Nah, ini pola penyajian. Maksudnya jangan sampai begitu kamu lihat pola penyajian jadinya takut begitu. Nah, ini hanya sepintas supaya kamu tahu, oh ya cara kita menyajikan artikel boleh dari pemecahan topik, boleh dari masalah ke pemecahannya, boleh dari kronologi, boleh juga pendapat dan alasan pemikiran. Boleh juga menggunakan pola pembandingan ya. Oke, kita kan fokusnya hari ini adalah struktur dan analisis kebahasaan ya. Oke, baik. Nah, ini unsur kebahasaan ini. Unsur kebahasaan. Baik, anak Ibu, sama seperti tulisan-tulisan, biasanya kan ada unsur kebahasaan yang digunakan. Nah, bedakan unsur dengan kaidah ya. Apa bedanya unsur dengan kaidah coba? Ada yang paham? Belum paham, Bu. Iya, kalau unsur itu pembangunnya, penyusunnya, muatannya. Kalau kaidah itu pedomannya. Meski nanti ada kemiripannya, Nak Ibu. Oke? Supaya tidak bingung, kita mulai. Yang pertama, unsur kebahasaan yang akan ada dalam artikel itu adalah adverbia. Pernah dengar kata adverbia? Apa itu, Bu? Adverbia, Bu. Iya, adverbia itu biasanya kalau menulis artikel, penulis itu akan banyak menggunakan kata adverbia. Kata adverbia itu digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan sikap atau ekspresinya. Nah, biasanya adverbia itu, ini sudah Ibu sediakan di sini, kata-kata yang akan membantu kalian dari teks itu, tinggal cari nanti, apakah ada kata selalu, sering, kadang-kadang, biasanya. Nah, inilah penanda-penanda munculnya adverbia. Nah, yang kedua, kalau kita nanti menganalisis unsur kebahasaan dari artikel, akan ketemu juga kita konjungsi. Nah, kalau konjungsi sudah tahu ya, Liber ya? Sudah, Liber? Sudah, Ibu. Iya, apa itu, Nakku?
konjungsi itu, Bu, kata penghubung. Terima Ibu. kasih. Nah, Iya. konjungsi itu kata penghubung. Biasanya konjungsi dalam artikel itu dibagi 4. Ada yang untuk menyusun argumentasi. Nah, kita kan tadi ada tesis, ada yang kedua itu rangkaian peristiwa, baru dia penegasan. Jadi dipakailah konjungsi-konjungsi atau kata penghubung untuk menghubung-hubungkan setiap kalimat itu. Bisa kata pertama, kedua, ketiga, berikutnya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya konjungsi untuk memperkuat argumentasi lagi. Kalau tadi yang kan pertama menata, ini memperkuat. Nah, bisa kita pakai kata apa itu? Selain itu, misalnya, nah, kata-kata yang sudah Ibu tulis miring ini, inilah penandanya. Yang berikutnya ada hubungan sebab akibat. Nah, dan yang terakhir itu di bagian konjungsi adalah menyatakan harapan. Oke, biasanya ciri lain pada unsur kebahasaan dari teks artikel itu adalah menggunakan kosakata. Kosakata, yang pertama tadi aktual. Aktual itu sama dengan lagi diperbincangkan. Hits. Oke, fenomenal. Kalau fenomenal bagaimana itu, ayo? Yang fenomenal itu biasanya seperti apa? Yang ada pro kontranya kan, Bu? Iya, lagi heboh gitu ya kan. Nah, fenomenal itu biasanya akbar dia, lama dia bertahannya. Sekarang kira-kira beritanya yang lagi heboh apa itu, Nak? Yang kamu Sambo, tahu? Bu. Iya, itu salah satu berita Iya, Bu. fenomenal. Ada Sambo. Sambo. Yang lagi Berita Sambo. Samboy. Sambo mati. terus. Jangan Tahu ya? bunuh, Bu. Iya, memang kalian rajin ternyata membaca situasi dan juga mengikuti perkembangan berita. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan kosakata yang mengundang imajinasi, artinya memancing daya pikir. Nah, itu ciri-ciri unsur kebahasaan dalam artikel. Terus terdapat nukilan, kutipan tulisan pada benda, seperti itu. Nah, ada modalitas, cara menyatakan sikap, dan ada editorial. Editorial itu artikel yang berisi pendirian. Nah, jadi artikel itu ada isinya argumen untuk menguatkan pendapat orang lain, pendiriannya seperti itu. Nah, oke, yang terakhir sebelum kita pilah-pilah nanti saat diskusi juga masih boleh bertanya. Ini supaya ada bahan kalian di diskusi nanti, supaya tidak bingung. Nah, itu yang maksud Ibu ini ya, makanya sepintas selalu kita tayangkan. Nah, ini kaidah kebahasaannya, anak Ibu. Kaidah kebahasaannya adalah yang pertama, apa di situ, Penny? Kaidah kebahasaan dalam Kata denotatif, Bu. Iya, kata denotatif. Apa itu denotatif? Makna yang sebenarnya. Sebenarnya. Terima kasih. Ternyata daya ingatnya masih luar biasa. Nggak takut saya memberangkatkan kalian untuk berjuang menuju perguruan tinggi. Iya kan? Amin, Bu. Iya, karena tahun ini kalian di sini, tahun depan kalian sudah di perguruan tinggi. Calon mahasiswa, kelas-kelas terminal, ya kan? Iya, sudah Ibu. diberangkatkan ini. Sudah ada pilihannya semua. Jadi bahan-bahan ilmunya juga harus diperdalam lagi sekarang. Yang pertama tadi adalah kata denotatif atau makna kata yang sebenarnya. Jadi di sini kita karena artikel ini tergolong dia juga karya ilmiah. Nah, tergolong dia masih tulisan ilmiah, jadi menggunakan kata-kata yang denotatif. Nah, bedakan dengan bahasa-bahasa dalam puisi, cerpen, itu beda, Nakku. Nah, yang kedua adalah adanya istilah-istilah teknis. Istilah teknis itu seperti apa? Nah, kalau kamu sedang membahas misalkan tentang rumah sakit, tentang kesehatan, bisa jadi kamu memasukkan kata-kata tentang obat-obatan, medis, itu kan bukan sesuatu yang sering kalian perbincangkan di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita menulis artikel, kita harus masuk. Nah, baru yang ketiga, penggunaan konjungsi, itu yang kita bahas tadi di bagian unsur apa barusan? Ayo, ini kita kaidah kebahasaan, yang sebelumnya adalah unsur kebahasaan ya, unsur kebahasaan. Nah, dan yang berikutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Paham maksudnya kata kerja mental? Enggak, Bu. Iya, di garis miringnya itu apa itu, Yasmin? Verba, Bu.
Kalau verbal paham? Kata kerja, Bu. Iya, jadi kata kerja mental dengan verbal itu mirip-mirip, tapi tidak selamanya ya. Nah, kata kerja mental, kata kerja yang mendeskripsikan dia, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah ada kata rujukan. Kata rujukan itu, misal kamu membahas perempuan biasanya paling suka ini, teknik menghilangkan jerawat. Langsung dibaca ya kan? Betul, Bu. Cara menghitamkan rambut. Aduh, itu biasanya langsung dikoleksi, diburu sama perempuan ini. Coba kalau laki-laki kalau Liber apa biasanya kamu cari artikelnya, Liber? Cara memikat hati, Bu. Cara membuat hati si dia jadi terpakau terpadaku, Bu. Cara menaklukkan mama-mama, Bu. Salah. Cara menaklukkan anak gadis, Bu. Oh gitu ya. Cara mengambil hati perempuan seperti itu ya, Liber ya. Aduh, cara tersenyum supaya perempuan bisa terpikat gitu ya. Aduh. Cara melihat senyum itu si Yasmin, Bu. Cara membaca pikiran si Yasmin. Itu nggak penasaran, Liber? Apa, Bu? Nggak penasaran cara membaca? Penasaran, Bu. Makanya, Bu. Begitu, itu nanti kita buat nanti dalam bentuk artikel ya, Bu. Sudah ada modal si Liber ini untuk minggu depan. Sudah ada judulnya. Udah mantap ini ya. Oke. Yang berikutnya adalah, nah sebelum kita lanjut, tadi kan masalah kata rujukan. Nah, biasanya di artikel itu kan sering diutamakan teknik, cara. Nah, itu dia ada rujukannya. Menurut dokter ini, itu biasanya kita pakai kata menurut, berdasarkan, dan sumbernya itu bisa dipercaya. Ya. Nah, dan yang kaidah terakhir itu adalah kata persuasif. Nah, di sini ada anjuran dia. Biasa kalau di bagian pidato, persuasif itu kan mengajak. Kalau di sini anjuran, sebaiknya atau hendaklah, itulah isinya ya anak ibu ya. Kira-kira sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kembali lagi. Nah, di grup WA grup sudah saya kirimkan itu nama-nama kelompok kalian. Sepintas selalu saya baca ya. Nih Arif, satu kelompoknya nanti Marlina, Sri, Riyati. Nah, Gibson ada anggotanya itu Nova, Yasmin, Nurleni. Nah, setelah itu si Liber ini satu kelompoknya kalian bertiga dulu ya, Liber ya. Iya, ada Weni. Nggak apa-apa. Baik, sekarang coba lihat artikel yang tadi. Artikel yang sudah Ibu kirimkan ke WA grupnya. Oke. Nah, kalian boleh duduk berkelompok. Ini Kalau bagus yang ini, Bu. Artikelnya Iya, kan? bagus, Bu. Iya, Bu. Lagi hit sekarang kan si corona-corona ini kan? Ini kayaknya semua membahas ini, Bu, artikelnya. Semua negara, Bu. Iya, karena Menarik ini, Bu. memang kan. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena, perlu juga kita baca ini, yuk. Nah, jadi silakan coba kalian simak dulu, baca dulu, amati. Nah, sambil diperhatikan LKPD-nya. LKPD-nya itu di halaman 29 itu. Nah, ini ada kolomnya, kalimat fakta, kalimat opini. Nah, nanti masukkan dia, yang fakta masukkan ke kolom fakta, yang opini masukkan ke kolom opini. Nah, terus yang di bawahnya lagi, kita juga pilah-pilah dari artikel itu. Mana di situ yang menggunakan istilah. Tadi kan di kaidah kebahasaan kita ada penggunaan istilah, penggunaan kata kerja mental, kata rujukan. Nah, ini sudah Ibu buat di kolom unsur kebahasaannya. Kalian tinggal mencari di bagian artikelnya. Nah, kira-kira jelas sama Ibu? Apa yang mau dikerjakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Supaya kalian itu bisa bekerja sama, supaya tidak ada yang menganggur. Nah, biasanya kan siapa namanya si Weni malam langsung bilang, aku nggak mau Bu satu kelompok sama yang gini, dia numpang nama gitu. Ini kita kerja sama-sama kan? Nah, jadi supaya semua bekerja, coba dibagi dia. Oh, tugasmu cari penggunaan istilah ya, tugasmu cari ini ya, nanti kita rumpukkan begitu. Jadi silakan dimulai ya. Ibu setel waktunya di sini, kalian kerjakan ini selama 10 menit. Ayo. Karena rame-rame nih, bisa 10 menit. Silakan. Iya, Bu.
Bu, permisi Bu, mau ke kamar mandi Bu. Sok, boleh nak, aku boleh. Jangan lama-lama ya. Jangan singkat kantin ya. Iya Bu, Bu. jangan kasih mau makan bakwan itu di kantin, Bu. Nah, malah nanti dia Kan kena misop. ya. Kasih ya, kita ya, enak ya. Nanti kasihan temannya kena batu ginjal. Kalau ada kebingungan saat mencarinya, boleh ditanya ke Ibu ya. Baik, kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompoknya Arif sudah, nakku? Masih belum, Bu. Oke, nggak apa-apa, dilanjut dulu. Gibson, bagaimana dengan anggotamu? Aman? Masih mengerjakan, Bu. Agak susah juga orang ini, Bu. Oh iya, namanya tim, Iya. banyak karakternya ya kan? Iya, Bu. Weni dan Siska nggak kewalahan kan? Menunggu temannya lagi kamar mandi? Bu. Enggak, Bu, enggak apa-apa. Oke. Harus solid dalam satu kelompok. Ayo lanjut. Oke, baik. 10 menitnya sudah berakhir. Nah, silakan hentikan dulu pencariannya. Nah, hentikan pencariannya. Sekarang perhatikan ke depan sebelum kalian mempresentasikan hasilnya. Kita peregangan dulu ya kan? Nah, coba sekarang tangan kanannya di kepala. Kelihatan? Nampakkah? Halo? Masih ada anak-anak saya di sini? Masih Bu. Masih Bu. Oke, coba kepalkan tangan tinjunya dulu yang sebelah kanan. Mau ngapain ini Bu kita? Kita mau uji konsentrasi dulu. Masih Oke, konsentrasi Bu. ya kalian? Bu. Atau sudah mengantuk? Ini tangan agak digoyang ya Bu ya? Ya, di kepal Gimana? dulu. Oh. Baru yang goyang. sebelah kiri buat seperti ini. Nah, nampak tangan Ibu ya? Nggak nampak Bu. Tidak, Bu. Ini sudah kelihatan? Oh. Begini Bu ya. Oke. Oke. Coba yang sebelah kanan, sebelah kanan tadi kan kepalkan. Kita ayun ke bawah seperti menumbuk dia. Gini Bu. Nah. Oke. Pas ya. Yang sebelah kiri kita ayun ke depan. Ya, gimana Bu? Ke depan, ayun ke depan. Bisa Liber? Bisa Bu ini Bu. Udah dicoba ini Bu. Ini kan masih satu-satu nih. Sekarang kita serentakkan. Yang kiri ke bawah seperti menumbuk, yang kanan menumbuk, yang kiri ke depan. Siap? Siap, Bu. Oke, 1, 2, 3, ayo. Jangan salah ya. Yang kiri ke depan, yang kanan menumbuk. Gimana ini Bu? Ayo, ada yang salah. Sekarang tukar. Yang kirinya numbuk ke bawah, kepalkan lagi. Yang kanannya yang Itu Bu, ke depan. Yasmin nggak ikut Bu. Makanya Bu. Ayo Yasmin. Harus Udah, Bu. Oke. Yang kanannya menumbuk, yang kirinya menumbuk, yang kanannya ke depan. Ayo maju mundur dia. Capek, Bu. Capek. Capek, Bu. Oke. Kalian bisa nggak? Bisa Bu. Bu. Itu berarti antara otak dan tangan itu sejalan ya kan? Diperintahkan yang ini numbuk, yang ini jalan, bisa dia. Nah, nggak ketukar tadi kan?
Ini ada otak yang nggak jalan, Bu. Bukan jalan artinya seperti mobil yang di luar sana, Nakku. Jangan begitu ditafsirkan. Seperti Bu Nova jalan-jalan dia. Connect dia, artinya masih perintah yang disampaikan oleh otak masih bisa diikuti oleh tangan kita, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan presentasi. Kita lihat hasilnya kali ya. Oke, baik Bapak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Ibu berharap kalian bisa mengaplikasikannya. Nantinya di minggu depan kita akan lanjut menulis artikel ya. Nanti materi ini akan saya share lagi ke grup WA supaya bisa dijadikan sebagai catatan tambahan. Demikian ya, Nah Ibu ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Nah, sudah dilaksanakan tadi oleh EPTA ya. Iya, Pak. EPTA sudah menjalankan RPP-nya, sudah mulai agak meningkat sedikit dari yang lain ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa lebih baik. Terus semakin ujung semakin baik nantinya. Mudah-mudahan jangan lupa, jangan grogi itu tadi, jangan stres, jangan takut. Jadi akhirnya bisa keluar semua inspirasinya. Gitu dia. Kalau ada Bu Reni, silakan Bu Reni. Halo Bu Reni. Sudah lebih baik, cuma nanti memang perlu penguatan mungkin karena waktu tadi ya Bu Epta, pengaturan waktu 30 menit ini memang nampaknya masih perlu banyak adaptasi Bapak Ibu, sehingga memang ada bagian-bagian yang nampaknya masih miss ya kan, tapi ada yang bagian-bagian sudah kuat. Nah nanti Bapak Ibu pada saat melihat video pembelajarannya kembali, sangat kami harapkan melihat ulang kembali video pembelajarannya, supaya nanti pada PPL dapat menyempurnakan di bagian pembuka bagaimana kira-kira, di bagian langkah-langkah apakah sudah memenuhi sintak-sintak sesuai dengan model pembelajaran, kemudian begitu juga dengan di bagian penutup, mana yang perlu lagi dikuatkan, mana yang sudah bagus dipertahankan, mana yang perlu untuk dikuatkan. Demikian Bu Epta, semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ren. Sama-sama.